Silva adalah siswa kelas 2 MTS di salah satu sekolah swasta di Bandung. Dia adalah siswa yang sangat pintar. Semenjak SD sampai kelas 1 MTS, dia selalu mendapat juara 1. Ketika kelas 2 MTS, dia diajak oleh temannya untuk mengikuti sebuah organisasi intrasekolah dan ekstrakurikuler bola voli. Karena Silva pintar dan cerdas, akhirnya ia pun menjadi anggota organisasi yang cukup populer di sekolah dalam waktu yang relatif singkat. Pada awal keanggotaan, dia merasa nyaman, senang, dan bisa menyeimbangkan antara belajar di sekolah, di rumah, dan kegiatan organisasinya. Lama-kelamaan, hampir semua teman-teman di organisasi membutuhkan dia, dan kegiatan yang ada di organisasi membuat dia semakin sibuk dan bahkan sering meninggalkan kelas, dan waktu belajar di rumah menjadi berkurang. Dia jarang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sering terlambat masuk kelas, dan kurang aktif dalam mengikuti proses belajar di kelas. Prestasi belajar Silva menurun, puncaknya ketika pembagian rapot nilainya menurun drastis. Mengetahui hal ini, orang tua Silva sangat terkejut dan memintanya untuk memperbaiki nilai rapotnya di semester depan, atau tidak boleh mengikuti kegiatan organisasi lagi. Saat ini Silva ingin sekali dapat mengatur waktunya sehingga kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan belajarnya dapat seimbang dan bisa berprestasi kembali seperti sebelumnya. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oh, Silva. Silakan duduk. Bagaimana Silva kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik. Gimana kegiatan OSISnya? Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar semuanya. Katanya saya dengar kemarin kamu jadi terpilih menjadi ketua OSIS. Iya Pak, benar. Alhamdulillah itu kebetulan aja sih Pak. Oh, bukan kebetulan, itu namanya amanah, kepercayaan dari teman-teman kalian ya, untuk memimpin dari organisasi OSIS. Alhamdulillah. Ya, kemarin saya juga lihat Silva suatu acara perpisahan kelas 9. Silva jadi ketua pelaksana. Di situ sambutannya ya luar biasa, cara penyampaiannya begitu jelas ya, kemudian lugas, luar biasa. Dari mana itu bisa tampil begitu hebat gitu? Iya Pak, kalau itu sih Silva lebih ke cari-cari sendiri aja gitu, otodidak belajar gitu, lihat-lihat referensinya di YouTube. Nah, Silva ya nyoba-nyoba aja sih. Kebetulan gitu. Ini ada keperluan apa Silva menemui Bapak? Jadi Pak, sebenarnya ada yang ingin Silva sampaikan. Oh, Ada permasalahan sedikit gitu yang Silva rasain. Oke. Tapi ada beberapa syarat ya, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan permasalahan, karena permasalahan ini kan sifatnya kan rahasia ya kan. Artinya yang mengetahui cuma Silva sama Bapak. Tapi yang pertama ya, yang perlu dilakukan Silva adalah nanti Silva menceritakan ya, apa permasalahannya dengan jelas, nggak usah ditutup-tutupi semua permasalahannya apa. Kemudian
Setelah itu kita cari solusi alternatif dan kemudian solusi itu ya dari Silva itu sendiri ya, kayak gitu yang harus bisa dipecahkan sendiri. Bapak hanya cuma membantu saja. Gimana Silva? Ya, jadi kan Pak, kegiatan sekarang tuh Silva lagi padat-padatnya gitu Pak. Silva kan alhamdulillah gitu terpilih jadi ketua OSIS. Nah, dan Silva juga kan harus bertanggung jawab atas OSIS itu sendiri. Nah, di sini Silva kemarin Silva masuk organisasi bola voli Pak. Alhamdulillah gitu, tapi semakin kesini prestasi Silva tuh menurun sedikit. Iya, dan akhirnya ya gitu, namanya juga orang tua. Nah, Silva jadi ya kena marahnya gitu, kena imbasnya sama mama gitu. Ya, nah Silva bingung soalnya gini, waktu belajar Silva kesini tuh sedikit gitu, jadi berkurang gitu Pak. Jadi Silva bingung lah, ini gimana sih solusinya gitu. Jadi ini permasalahannya ada di Silva sendiri kan, iya kan. Silva itu terlalu banyak aktivitas ya di school, dan kemudian Silva jarang belajar tentunya karena dampak itu. Kalau Silva di rumah dibuatin jadwal kegiatan. Iya, Silva dulu ya iseng-iseng gitu ya, bikin jadwal kegiatan. Nah, tapi ternyata Silva masih suka itu gitu, melanggar gitu. Kalau kegiatan yang paling sibuk itu di OSIS-nya atau di bola volinya? Kalau itu sih di bola volinya. Kalau bola voli seminggu berapa kali? Seminggu Silva latihan bisa sampai 5 kali gitu. Berarti hampir tiap hari? Iya. Pulang ke rumah? Pulang ke rumah kira-kira paling telat tuh jam 6:30 sore. Iya. Jadi malam. Iya, malam. Terus jadi itu yang kemudian. Kalau belajar jam berapa? Kalau belajar kan biasanya Silva pulang jam 6:30 sore gitu ya. Silva nonton TV dulu, kayak gitu, rebahan dulu. Silva banyak diemnya karena kan sekarang ya acara-acara di TV itu menarik gitu ya. Jadi ya Silva tertarik, dan kadang jam 8:30 Silva baru buka buku lagi gitu, kerjain tugas lagi. Nah, kadang juga Silva ya ketiduran gitu karena capek kan. Ya, saya Silva ini harus bisa mengelola waktu, karena ada tanggung jawab ya, selain di organisasi juga tanggung jawab pribadi sebagai pelajar gitu. Nah, coba saya ingin Silva menulis jadwal kira-kira yang bisa menyesuaikan antara waktu untuk belajar dengan organisasi. Bapak ingin lihat tulisan Silva yang kemudian jadwal itu supaya saya lebih jelas. Nah, komitmen itu seperti apa? Silakan ditulis saja dulu. Oh iya. Ini Silva sudah membuat catatan yang jadwal. Lalu
bagaimana Silva meyakini kalau jadwal kegiatan ini bisa dilakukan dengan sebaiknya? Iya, Silva ya mencoba sedikit-sedikit gitu, mencoba menaati apa yang udah Silva buat gitu. Dan kalau misalnya Silva melanggar dan ya koridor gitu, nanti Silva juga buat hukuman buat diri Silva sendiri. Lalu kalau misalkan Silva kemudian biasanya sok nongkrong di base camp, Iya. dan kayak gitu. Lalu bagaimana kalau misalkan Silva di base camp gimana gitu? Solusinya kalau misalkan nongkrong lama di situ? Oh iya, kalau sama teman-teman gitu. Ya. Nah ya, Silva coba ngomong gitu ya, dengan baik-baik gitu ke teman-teman. Kalau maaf ya, kalau jam 3 gitu misalnya, jam 3 Silva tuh harus pulang gitu karena Silva ada kegiatan lain atau apa gitu ya, supaya merekanya juga ya ngerasa enak gitu. Nah, Silva. Kalau nanti di rumah kan ini harus diceritakan ke orang tua tentang jadwal ini supaya ada pengawasan dari orang tua gitu. Nah, Silva harus bisa komunikasi sama orang tua tentang jadwal ini. Kira-kira bisa melaksanakan ini sesuai dengan jadwal? Ya Pak, saya rasa saya bisa Pak. Jadi kemarin yang sudah prestasinya menurun itu jangan sampai kemudian menurun lagi ya. Jadi Silva harus bisa kayak gitu. Organisasi yang penting untuk mengembangkan bakat gitu kan. Tapi belajar juga ya penting. Itu dua-duanya harus seimbang ya. Dan harus diyakinkan sama orang tua bahwa Silva itu bisa mengatur, bisa mengembalikan lagi dan bisa berprestasi lagi. Ya 1 minggu lagi nanti Bapak akan evaluasi kegiatan Silva, apakah bisa komitmen dengan tadi yang sudah dituliskan, dan juga nanti saya akan informasikan ke orang tua Silva supaya bisa menjadi pengawasan pembinaan di rumah tentang komitmen ini. Ya baik Pak, terima kasih Pak atas sarannya. Ya, insya Allah Silva jalankan. Oh iya Pak, terima kasih atas bantuannya. Silva mau kembali lagi ke kelas, soalnya sekarang pelajaran Pak Atang kan takut dihukum gitu. Oh ya, pelajaran Pak Atang ya. Ya, silakan ya, sing semangat belajarnya. Ya, makasih Pak. Ya, silakan ke kelas.